Perkenalkan, nama saya Amanda Najwa Putri, absen 3. Saya Cantika Nusa Ramadhani, absen 10. Pada kesempatan kali ini kami akan memberi tanggapan pada buku yang menurut kami menarik dan penuh makna. Baca buku yang membuat kamu diam beberapa saat setelah menutup halamannya. Buku ini adalah salah satunya. Judulnya Suri Teladan Nabi Musa alaihissalam dan Suri Teladan Nabi Lut alaihissalam. Dari luar terlihat sederhana, tapi isinya membawa kita dalam perjalanan yang dalam, baik secara emosi maupun pemikiran. Garis besar buku Suri Teladan Nabi Musa alaihissalam menceritakan tentang sudah lama Nabi Musa alaihissalam mengetahui rencana Firaun yang akan membunuh dirinya. Namun dengan penuh rasa tenang, Nabi Musa alaihissalam yakin bahwa Allah SWT akan melindunginya. Nabi Musa memberitahukan kepada Harun, kakaknya, dan Yusa, salah seorang sahabat dekatnya. Di malam hari, rencana Nabi Musa pun tiba. Bani Israel mengumpulkan warganya di suatu tempat. Firaun telah menyusun rencana untuk menyerbu Bani Israel. Nabi Musa berdoa memohon perintah selanjutnya dari Allah SWT. Terjadilah mukjizat yang luar biasa. Laut Merah pun terbelah. Sementara itu, Firaun berusaha mengejar mereka, akhirnya tenggelam. Dari buku yang sudah saya baca, buku cerita yang berjudul Suri Teladan Nabi Musa alaihissalam sudah bagus dan cocok untuk dibaca. Bahasanya yang mudah dipahami dan jelas. Dari buku yang diterbitkan oleh PT Genesinda dan Ekids mengajarkan kita untuk meneladani kisah Nabi, salah satunya Nabi Musa alaihissalam. Buku ini menggambarkan tentang seorang raja yang bernama Firaun yang selalu menindas dan membunuh Bani Israel. Raja Firaun juga ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam, namun Nabi Musa yakin bahwa Allah pasti akan melindunginya. Lalu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk. Setelah itu Allah SWT memberikan petunjuk agar Nabi Musa membawa warga Bani Israel keluar dari Mesir. Dan benar, malam yang ditunggu para pemuka Bani Israel telah mengumpulkan warganya di suatu tempat yang telah ditentukan. Ketika Raja Firaun dan warga Mesir sedang tertidur, keluarlah semua warga Bani Israel meninggalkan kota Mesir. Ketika fajar tiba, sampailah mereka di tepi Laut Merah, lalu mereka bingung bagaimana cara menyeberangi laut tersebut. Dari kejauhan terlihat pasukan berkuda bergerak maju rombongan Bani Israel. Nabi Musa berdoa minta perintah selanjutnya kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi Musa memukulnya tongkatnya ke laut dan terjadilah mukjizat yang luar biasa. Laut Merah pun terbentang jalan lebar yang kering sehingga Nabi Musa dan Bani Israel menyeberangi lautan. Melihat itu, Firaun pun mengejar Bani Israel. Lalu Nabi Musa memukulnya kembali, tongkatnya, dinding air pun menyatu kembali. Tenggelamlah Firaun di telan keganasan Laut Merah. Secara garis besar, buku Suri Teladan Nabi Lut alaihissalam menceritakan bahwa Nabi Lut alaihissalam berusaha menyadarkan kaum Sodom yang sudah rusak imannya. Nabi Lut alaihissalam merasa sudah tidak ada lagi gunanya berdakwah kepada mereka. Allah SWT mengutus 2 malaikat ke negeri Sodom itu. Allah menguji keimanan dari kebaikan Nabi Lut. 2 malaikat mengutus Nabi Lut dan penduduk Sodom untuk berhati-hati karena azab Allah akan diturunkan. Allah menurunkan azab yang sangat pedih kepada penduduk Sodom. Dengan tokoh utamanya Nabi Lut alaihissalam yang menghadapi penduduk Sodom yang sudah rusak imannya, sehingga Allah SWT mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk berdakwah kepada penduduk Sodom. Buku cerita yang berjudul Suri Teladan Nabi Lut alaihissalam sudah bagus, bahasanya sederhana dan mudah dipahami. Namun buku ini latar tempatnya bisa dijelaskan lebih rinci, seperti menjelaskan bagaimana kondisi tempat Sodom sekarang dan bagaimana kondisi penduduk Sodom saat ini. Dari buku yang diterbitkan oleh Genesinda dan Ekids mengajarkan kita untuk meneladani kisah Nabi, salah satunya Nabi Lut alaihissalam. Buku ini menggambarkan tentang kisah Nabi Lut alaihissalam yang diutus oleh Allah untuk berdakwah
pada penduduk Sodom, karena penduduk Sodom sudah terlalu jauh terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa. Diutuslah dua malaikat ke negeri Sodom. Dua malaikat itu menyamar menjadi pemuda tampan. Kemudian mereka mulai mencari Nabi Lut alaihissalam ketika ia bertemu dengan perempuan yang ternyata itu anak Nabi Lut alaihissalam. Lalu anak itu menceritakan kepada Nabi Lut karena dia bertemu dengan dua pemuda tampan. Lalu Nabi Lut alaihissalam menemuinya secara diam-diam dan membawa malaikat yang menyamar menjadi pemuda tampan itu ke rumahnya. Dan ternyata istrinya termasuk orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kemudian memberitahukan tentang malaikat yang menyamar itu kepada penduduk Sodom, sehingga penduduk Sodom mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam karena penduduk Sodom menginginkan pemuda itu. Kemudian Nabi Lut alaihissalam meninggalkan rumahnya beserta keluarganya. Lalu pintu rumah pun dibuka. Serentak saja semua orang menyerbu rumah Nabi Lut alaihissalam. Namun mendadak mata mereka menjadi buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang sangat pedih kepada kaum Sodom. Sekian tanggapan kita terhadap buku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.